Oke, baik. Selamat datang dan selamat bergabung, khususnya untuk teman-teman yang baru dan juga selamat bergabung untuk teman-teman yang mendengarkan atau mengikuti melalui rekaman di channel YouTube kami di kemudian hari. Ya, semoga lain kali ada kesempatan untuk bisa ikut bersama-sama secara live. Baik, mari kita eh, tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Boleh saya minta Pak Charles, ya, tolong pimpin kita dalam doa, ya. Silakan Pak Charles. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan mempersatukan kami kembali di dalam ruangan virtual untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati persekutuan kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati hamba-Mu yang boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membagikan dan memberitakan firman-Mu kepada setiap kami. Sehingga firman tersebut tidak berlalu daripada kami dengan sia-sia, tapi bertumbuh berbuah manis dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami menyerahkan waktu dan tempat ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Charles. Dan hari ini kita akan kembali kepada satu kitab yang baru sebagai bagian daripada seri kita di dalam belajar mengenai kitab Nabi-Nabi Kecil. Ya, saya siapkan slide-nya lebih dahulu. Ya, dan hari ini kita akan memulai pembahasan untuk kitab Obaja. Ya, Cuma untuk bilang kitab Obaja. Oke, kitab Obaja ini merupakan satu kitab yang menarik itu ya, yang jawabin. nanti kita Tadi akan lagi boom, nggak bisa lihat. jawab. Semoga Tapi bisa dia untuk dikabarin. membantu untuk kita lebih bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oke. Baik, eh, tema yang saya pakai hari ini ya, yang saya harap bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Obaja adalah bagaimana sikap kita ketika kita itu lebih baik daripada orang lain, ya. Karena di dalam Alkitab, khususnya di dalam Obaja ini, saya kira itu merupakan satu hal yang menarik sekali untuk kita lihat. Nah, Obaja ini adalah merupakan tadi saya katakan satu kitab yang menarik. Karena nama Obaja itu yang kita tahu nama Obaja itu bisa punya dua kemungkinan ya terjemahannya. Satu artinya seorang yang menyembah Yahweh, seorang yang menyembah Yehova, atau kemungkinan terjemahan yang lain adalah hamba Yahweh, abdi Yahweh. Obaja itu di dalam bahasa aslinya itu adalah abdias, abdi Yehova, abdi Tuhan gitu. Jadi terjemahan kita sekarang adalah kita sebut sebagai hamba Tuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai Obaja, satu hal yang kita bisa katakan mengenai Obaja adalah kita itu bisa dikatakan tidak tahu apa-apa mengenai dia. Kita tidak tahu apakah dia ini seorang nabi dalam arti kalau istilah sekarang barangkali dia tuh ke sekolah teologi atau tidak. Waktu itu ada sekolah nabi, ya. Kita tidak tahu dia ke sekolah nabi apa tidak. Kita tidak tahu apakah dia itu bisa dikatakan profesinya, kalau saya bisa pakai istilah itu, profesinya adalah seorang nabi. Kita tidak tahu, sama seperti misalnya Yesaya atau Yehezkiel. Kita tidak tahu, ya. Kalau Obaja kita tidak tahu. Bahkan dia tinggalnya di mana. Kita tidak tahu. Kalau yang lalu kita belajar mengenai Amos misalnya, kita bisa tahu sedikit mengenai dia. Dia memberikan sedikit gambaran mengenai dia siapa. Dia ini adalah seorang peternak domba. Kita tahu. Tetapi Obaja kita tidak tahu apa. Dia tidak memperkenalkan diri profesinya apa, dia tinggalnya di mana. Bahkan Obaja ini kita tidak tahu kitab Obaja ini ditulisnya kapan. Jadi dengan kata lain banyak sekali yang kita tidak tahu apa-apa tentang Obaja. Ya, yang kita tidak tahu tentang dia itu lebih banyak daripada yang kita tahu. Nah, tetapi Obaja ini dalam nubuatnya, ya, dia di situ berbicara khususnya spesifik sekali, bukan mengenai bangsa-bangsa yang lain, tapi dia spesifik berbicara mengenai Edom.
bahwa Edom itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Edom itu adalah satu kerajaan yang bertetangga dengan Israel, dan Obaja itu bernubuat bahwa Tuhan suatu hari akan menghancurkan Edom, dan kemudian dia akan memulihkan umat Tuhan, yaitu orang-orang Israel itu akan dibawa kembali. Nah, dari sini kita tahu, kita bisa mendapatkan indikasi bahwa kemungkinan Obaja itu melayani pada saat setelah orang Israel itu dibawa ke pembuangan ke Babel. Ya, kita bisa menduga-duga kemungkinan dia melayani Tuhan pada saat sekitar itu, karena dia berbicara mengenai Israel yang sudah dihancurkan, Israel yang sudah tidak ada lagi, dan kemudian Edom sebagai musuh Israel itu bersenang-senang melihat Israel itu dihancurkan. Nah, Obaja berbicara mengenai hari Tuhan itu di dalam ayat yang ke-15. Dia berbicara mengenai hari Tuhan yang akan menimpa segala bangsa, tapi khususnya di sini berbicara mengenai hari Tuhan sebagai hari penghakiman untuk mereka yang memusuhi Tuhan, tapi juga hari Tuhan itu menjadi hari di mana orang-orang yang mengikuti Tuhan itu akan dibenarkan, akan menjadi hari di mana orang-orang yang mengikuti Tuhan itu akan terbukti kebenarannya. Jadi punya dua aspek. Satu aspek itu adalah penghukuman terhadap orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, seperti Edom misalnya. Tapi hari Tuhan itu juga akan menjadi momen, menjadi satu saat di mana umat Tuhan itu akan dibenarkan dan kebenarannya itu akan muncul. Ya, nah itu Obaja. Jadi dia berbicara mengenai Edom yang akan hancur, dia berbicara mengenai umat Tuhan yang akan dipulihkan, dan itu terjadi pada apa yang disebut dengan hari Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti seri ini dalam beberapa seri, mungkin masih bisa mengingat bahwa yang disebut dengan hari Tuhan di sini itu bukan merujuk kepada satu hari tertentu. Jadi jangan coba-coba untuk menghitung, mencari tahu ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Bukan. Hari Tuhan di sini menunjuk kepada satu momen di dalam sejarah manusia di mana Tuhan itu akan bertindak, di mana Tuhan itu akan campur tangan dan menghukum orang-orang yang berdosa yang dikasih kesempatan untuk bertobat tapi tidak mau bertobat. Dan itu menjadi momen juga di mana orang yang benar itu akan dinyatakan kebenarannya. Oke? Nah, itu gambaran besar mengenai Obaja. Nah, sekarang kita berbicara mengenai Edom. Nah, Edom ini menjadi fokus di dalam kitab Obaja ini, ya. Karena beberapa hal. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, banyak kali Tuhan itu berbicara mengenai hukuman yang akan terjadi dengan bangsa-bangsa lain, mengenai apa yang akan, bagaimana Tuhan akan bersikap, Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Yudea pada waktu itu. Tetapi di dalam Obaja, fokusnya itu bukan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa lain itu seperti misalnya Assyria, Babel, orang Moab, orang Filistin, orang negara-negara lain, orang termasuk orang Mesir. Obaja ini adalah salah satu dari tidak banyak kitab yang tidak berbicara mengenai Israel. Ya, dia bukan berbicara mengenai apa yang Tuhan akan lakukan terhadap Israel. Fokusnya itu adalah Edom. Dan nanti bulan depan, kalau Tuhan mengizinkan, kita merayakan Paskah, kita akan berbicara mengenai Yunus. Dan Yunus itu berbicara mengenai apa? Assyria, Niniwe. Dia bukan berbicara mengenai Israel, dia berbicara mengenai bangsa lain. Nah, Edom pada zaman uh, Obaja, ya, Obaja berfokus kepada Edom itu ada karena tiga hal, ya, ada karena tiga alasan. Yang pertama adalah karena Edom ini adalah keturunan Esau. Jadi harusnya Edom ini menjadi saudaranya Israel. Ingat cerita Esau dan Yakub, ya. Esau ini menjadi patriark atau menjadi orang yang kemudian keturunannya itu disebut sebagai bangsa Edom. Oke. Yakub keturunannya itu adalah Israel dan Yehuda. Nah, mereka ini bisa dikatakan saudara, sepupu kan? Tetapi Edom ini bolak-balik merongrong Israel, bolak-balik mengganggu Israel, bolak-balik berbuat hal-hal yang tidak baik terhadap Israel. Edom ini menjadi musuh Israel, ya. Nah, padahal mereka ini adalah keturunan dari Esau, sama-sama keturunan dari Abraham, keturunan dari Ishak,
Ya, tapi mereka bukannya mengikuti Tuhan, mereka justru menentang Tuhan, berbeda dengan Israel dan Yehuda. Yang kedua, Edom ini bisa dikatakan menjadi musuh bebuyutan, menjadi musuh, mungkin bahasa Indonesia kita bilang apa ya, 7 turunan gitu. Dalam arti turun temurun, mereka itu memusuhi Israel, memusuhi Yehuda. Sejak dari orang Israel keluar dari Mesir, mereka ini merongrong terus. Setiap ada kesempatan, mereka mengganggu orang-orang Israel. Orang Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Palestina, menuju ke tanah perjanjian, mereka terus mengganggu. Setiap ada kesempatan, mereka mengganggu. Mereka ini menjadi musuh bebuyutan. Di dalam Alkitab, bisa dikatakan musuh Israel yang paling lama itu adalah Edom. Ya, turun-temurun di berbagai generasi selalu orang-orang Edom ini berusaha mengganggu, selalu berusaha merusak Israel. Dan yang ketiga, yang terakhir, ciri dari Edom ini atau yang mengakibatkan mereka ini sampai menjadi fokus dari Obaja adalah karena mereka itu dianggap mengkhianati Israel. Seharusnya mereka itu mendukung Israel. Seharusnya mereka itu membela Israel. Seharusnya mereka datang untuk membantu Israel. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka justru memanfaatkan kesempatan ketika Israel sementara lemah, ketika Israel sementara jatuh, mereka justru memanfaatkan kesempatan itu untuk apa? Ambil keuntungan dari kemalangan, dari kesialan, dari bencana yang sementara dialami oleh Israel. Oke. Nah, sekarang saya ingin kita beralih, kita melihat ke kitabnya sendiri. Semua tadi yang kita bicarakan itu adalah sedikit latar belakang yang seharap menolong kita untuk bisa mengerti uh, bagian dari kitab Obaja ini. Oke? Nah, kitab Obaja itu bisa dibagi di dalam sebetulnya 3 bagian besar, ya, dalam 3 bagian besar. Tapi saya ingin memberikan beberapa sedikit outline yang lebih lebih detail sedikit, ya. Nah, kitab Obaja itu dalam pasal 1 ayat 1, ya, bagian A, bagian atas itu bisa dikatakan merupakan pendahuluan, kayak pembukaan gitu, ya. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Lihat fokusnya langsung di sana, langsung kepada Edom. Ini fokusnya bukan kepada bangsa-bangsa lain, bukan kepada negara lain, bukan kepada siapapun. Bahkan bukan mengenai Israel, bukan mengenai Yehuda. Itu langsung fokusnya kepada siapa? Kepada Edom. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua dari ayat 1b, bagian bawahnya, tetap di ayat 1, apa yang disampaikan? Apa beritanya di situ? Beritanya adalah mengenai kehancuran Edom. Ya, suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa dan berkata, bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ya, ini berbicara mengenai kehancuran Edom. Edom merasa dirinya besar. Edom merasa dirinya itu luar biasa. Karena kenapa? Mereka membandingkan dirinya dengan Israel. Israel sekarang hancur. Yehuda sekarang hancur. Dan Edom di sini bersenang-senang di atas kemalangan, di atas ketidakberuntungan dari orang Israel. Dan Tuhan katakan di dalam ayat 1, bangsa-bangsa lain itu akan datang untuk menghancurkan Edom. Nah, sekarang kemudian kita masuk ke dalam bisa dibilang bagian besarnya, ya. Yang saya katakan Obaja itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Ini barangkali bagian pertamanya. Bagian pertamanya adalah Tuhan itu menggambarkan bagaimana Edom itu akan hancur. Ayat yang ketiga, ya, ayat yang kedua, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau sangat dihina. Edom merasa bangga. Ingat, dia merasa bangga karena dia membandingkan dirinya dengan Israel yang hancur. Edom ini bukan kerajaan besar. Ya, waktu zaman itu ada 3 kerajaan yang besar, Mesir, Assyria, dan Babel. Yang lainnya ini kecil-kecil, Filistin, apa lagi ya, Phoenicia, Moab, eh, Edom. Ini Edom salah satu yang kecil-kecil punya. Ini mereka bukan negara yang besar, tapi kebanggaan mereka, kayak kesombongan mereka. Mereka merasa diri mereka itu tinggi sekali. Tuhan katakan, aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Ayat 3, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Lihat itu,
Mereka merasa dirinya itu lebih besar, lebih hebat daripada yang sebenarnya. Ya, bagian ini, saudara-saudara yang punya anjing, yang pelihara anjing, ada perhatikan nggak satu hal? Seringkali anjing yang kecil, ya, anjing yang kecil-kecil itu yang kadang-kadang ributnya minta ampun dan galaknya minta ampun, ya kan? Kadang-kadang mungkin jadi sering saya dengar orang ngomong kayak begini. Itu dia tuh anjingnya kecil, tapi dia merasa dirinya kayak dia besar. Anjing besar yang lain tuh ditantang sama dia gitu. Dia nggak tahu sekali digigit habis dia. Ya kan? Nah, Edom ini kira-kira seperti ini. Dia itu kecil, tetapi dia tuh lupa bahwa dia kecil. Dia melihat Israel itu hancur, dia senangnya luar biasa. Membuat dirinya dia bangga seperti dia itu besar, seperti dia itu hebat. Tuhan katakan apa? Kesombonganmu itu menipu kamu. Ya, kesombongan itu menipu kamu. Ayat itu ayat yang ketiga. Ya, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Karena kamu sombong, kamu tuh tidak bisa melihat diri kamu yang sebenarnya. Engkau tinggal di liang-liang batu, tempat kediamanmu yang tinggi. Aku berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ya, Edom itu di daerah perbukitan, ya di mereka di daerah pegunungan. Jadi secara strategis kota mereka secara strategis itu cukup bagus, tidak gampang diserang, ya. Musuh tidak gampang datang pada mereka dan karena itu mereka jadi pede sekali. Mereka merasa dirinya hebat. Ya, siapa yang bisa menurunkan aku ke bumi? Dan Tuhan katakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu engkau tempatkan di antara bintang-bintang, dari sana juga aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Tuhan katakan, kamu mau sembunyi di mana? Kamu mau naik sampai kemana? Setinggi apapun kamu ada, aku akan turunkan engkau. Ayat 5, jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau akan dibinasakan. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukan? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikanmu? Tapi ayat 6 coba lihat. Betapa kaum Esau digeledah. Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Gambarannya di sini adalah ayat 5 dan ayat yang kelima. Ya, ilustrasi yang dipakai adalah gini. Pencuri kalau datang, dia itu nggak mencuri seluruh rumah. Seluruh isi rumah. Masih ada yang tersisa gitu. Ya kan? Apa yang dia bisa dapat, apa yang dia mau itu diambil. Tapi dia nggak ngambil seluruhnya dalam rumah. Orang yang memetik anggur juga begitu. Ya, waktu dia memetik anggur, biasanya masih ada yang tersisa. Tapi Tuhan katakan, ketika Edom dihancurkan, itu seperti harta benda yang tersembunyi, pencurinya itu masih akan geledah, masih akan cari gitu. Ya, bahkan sampai ke tapal batas engkau diusir. Diusir oleh siapa? Perhatikan ayat yang ketujuh. Bukan diusir oleh musuh, tapi dikhianati oleh teman-temanmu sendiri, teman-teman aliansinya sendiri. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Ingat tadi saya katakan, Edom, salah satu masalah Edom adalah mereka mengkhianati Israel. Dan Tuhan katakan, engkau mengkhianati umatku, satu hari engkau akan dikhianati oleh orang-orang yang sekarang menjadi sekutu dengan engkau, yang menjadi teman-temanmu. Engkau akan ditinggalkan. Bukankah pada waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Ya. Nah, ini adalah gambaran mengenai kehancuran yang akan dialami oleh Edom. Mereka sombong, mereka bangga dengan apa yang mereka punya. Ya, mereka merasa dirinya hebat, mereka merasa dirinya mandiri, bisa melindungi diri sendiri, punya teman-teman yang bisa membantu mereka. Tuhan katakan, berapa tinggi pun engkau akan turunkan, teman-temanmu itu akan mengkhianati engkau sama seperti engkau mengkhianati umatku. Nah, itu bagian yang kedua. Dari ayat yang kedua sampai dan ayat ke-9 berbicara, memberikan gambaran secara lebih mendetail mengenai bagaimana Edom akan dihancurkan.
Bagian berikutnya itu adalah dari ayat yang ke-10. Mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Pakai bahasa Indonesia punya itu jelas pembagiannya di sana. 10 sampai 16. Ini Tuhan memberikan alasan mengapa Edom akan dihancurkan. Ya. Mengapa Edom dihancurkan? Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Maka celah akan menutupi engkau, engkau akan dilenyapkan. Ya. Kemudian mulai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 menggambarkan perbuatan dari Edom, pengkhianatan yang dilakukan oleh Edom. Dikatakan apa? Engkau berdiri di kejauhan sementara orang mengangkut kekayaan Yerusalem. Waktu orang asing masuk ke Yerusalem, engkau itu seperti salah satu dari mereka. Lihat gambarannya di situ. Waktu musuh datang menyerang Israel, Edom itu bukannya membantu. Edom itu cuma nonton. Jadi penonton senang di situ, bahkan mereka ikut melakukan penjarahan. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika Yehuda itu sementara di dalam kemalangan, di dalam kesukaran. Ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Jangan bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Jangan ngomong besar ketika mereka susah. Ini yang dilakukan oleh Edom. Ketika Israel, Yehuda ini sementara hancur, sementara terpuruk, Edom itu katakan rasain kamu barangkali. Dia senang-senang. Justru pakai kesempatan, mumpung Yehuda ini lagi lemah, mumpung pintu-pintu gerbangnya, temboknya itu lagi dirusak, mari kita ikut melakukan penjarahan, memanfaatkan kesempatan. Mereka lupa. Yang sementara mengalami kesialan ini adalah umat Tuhan. Adalah saudara mereka sendiri. Makanya ayat 13 Tuhan katakan, jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan jangan memandang ringan malapetaka menimpanya pada hari sialnya. Dan jangan merenggut kekayaannya pada hari sialnya. 3 kali di sini, kemalangan orang Israel disebut. 3 kali ini disebut adalah untuk memberikan penjelasan kepada orang Edom. Memberikan satu penekanan. Waktu orang Israel mengalami masalah, kamu bukan saja tidak ada yang membantu, tapi kamu malah senang-senang atas kesialan yang dialami oleh orang Israel. Dan ayat 14 diberikan gambaran bahwa jangan berdiri di persimpangan melenyapkan orang-orang yang luput. Jangan serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Gambaran di dalam ayat 14 ini adalah ketika orang Israel itu berhasil selamat dari musuh, mereka itu dikhianati oleh orang-orang Edom. Mereka bukannya ditolong oleh Edom, tapi Edom justru malah makin menghancurkan. Ayat 15 memberitahukan, sebab telah dekat hari Tuhan yang menimpa segala bangsa, seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ya. Lalu ayat 16, sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, ya, berpesta pora, menikmati, bersyukur, mensyukuri kesialan kemalangan orang Israel, memanfaatkan kesempatan ketika Israel sementara lemah. Tuhan katakan, satu hari pun bangsa tidak akan berhenti-hentinya makan di atas bukitmu. Mereka akan minum dengan lahapnya. Ya. Nah, itu bagian yang kedua. Bagaimana alasan, apa yang menjadi alasan di mana Edom akan dihancurkan. Nah, yang ketiga, bagian terakhir di sini dari Obaja adalah menggambarkan eh, kemenangan Israel di kemudian hari, ya, menggambarkan bagaimana Israel suatu hari itu akan dipulihkan kembali. Itu mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21, ya. Gambaran mengenai kemenangan Israel. Di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu menjadi tempat yang kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Ya, di situ digambarkan apa yang akan terjadi, bahkan mulai ayat 18 dikatakan maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Ya, ini adalah daerah orang-orang Edom. Itu akan dikuasai, ya. Dan ayat 20, orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah Kanaan sampai ke Sarfat dan Yerusalem. Orang-orang Yerusalem akan diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sarfat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Dan perhatikan ayat 21. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum pegunungan Esau.
maka Tuhanlah yang punya kerajaan ini. Ya, lihat di sini bahwa suatu hari Israel akan dipulihkan kembali. Ya, Edom diingatkan, jangan kamu bersenang-senang atas kemalangan ketidakberuntungan Israel, karena satu hari Israel akan dipulihkan kembali, dan ketika Israel dipulihkan kembali, Israel akan menghancurkan Edom. Ya, Tuhan akan memulihkan Israel dan Edom itu akan dibiarkan hancur. Nah, itu yang kita lihat di dalam Obaja. Ya, secara ringkas, yang terjadi di sini yang kita lihat adalah begini. Tuhan menghukum umatnya. Oke, Tuhan menghukum orang Israel, orang Yehuda. Ini dihancurkan. Tetapi bukan berarti Tuhan membenci mereka. Tetapi yang terjadi adalah ketika umat Tuhan sementara dihukum, sementara didisiplin oleh Tuhan, bangsa-bangsa lain itu bersenang-senang. Nah, kalau bangsa lain bersenang-senang, mereka tidak tahu hubungan antara Tuhan dengan Yehuda dengan Israel. Tetapi Edom harusnya tahu, karena mereka adalah keturunan Abraham, mereka adalah keturunan Ishak. Mereka harusnya tahu. Tapi bukannya mereka datang untuk membantu Israel, bukannya mereka belajar untuk kembali kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, lihat bagaimana Tuhan menghukum umatnya, mereka justru berpihak kepada musuh dan makin menekan Israel yang sudah hancur. Tuhan katakan, oke, kamu mau lakukan seperti itu, apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu, sepupumu itu akan dilakukan terhadap kamu juga. Dan jangan lupa, bukan saja kamu akan dihancurkan, tetapi Israel, Yehuda, itu akan pulih kembali. Ya. Nah, di sini kita melihat ya, apa yang terjadi pada Edom adalah mereka pada waktu itu, pada zaman Obaja, mereka berada dalam situasi, dalam status, dalam posisi yang sukses, posisi yang baik. Mungkin sukses nggak terlalu tepat gitu ya. Mereka di dalam keadaan yang baik. Dan di dalam keadaan yang baik seperti itu, mereka itu menjadi sombong. Mereka merasa, coba lihat, Israel, Yahudi yang mereka selama ini mereka iri, mereka merasa sirik. Coba lihat, kerajaan-kerajaan itu hancur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yehuda dan Israel karena mereka ini kerajaan besar. Tapi sekarang setelah Israel dan Yehuda hancur, Edom yang kecil ini merasa dirinya hebat. Merasa dirinya itu superior, merasa dirinya itu lebih tinggi dari yang lain. Merasa bahwa mereka ini sekarang adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Dan di dalam kesombongan mereka, mereka kemudian menghina dan merendahkan orang-orang Israel yang sementara bisa dikatakan sementara dihukum oleh Tuhan dan sementara sial. Tuhan katakan hati-hati. Dan saya kira itu menjadi pelajaran yang perlu untuk saudara dan saya kita pelajari bersama. Ya, dan itu yang saya harap kita bisa lihat hari ini. Tadi kita bicara mengenai Hari Cap Gome. Kita baru merayakan Tahun Baru Imlek. Dan salah satu yang selalu dibicarakan Tahun Baru Imlek, baik Kristen bukan Kristen, itu selalu adalah soal fuji, soal hoki, soal berkat. Ya, Uh, kita tuh berharap di dalam kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang penuh berkat. Definisi berkat mungkin bisa berbeda-beda, tetapi biasanya itu selalu melibatkan kekayaan, melibatkan kesuksesan, melibatkan melibatkan posisi, ya. Apa yang dari dulu sudah dikejar-kejar nggak bisa dapat, ternyata tahun ini dapat. Nah, kita mungkin mengalami euforia gara-gara kemenangan yang kita dapat, yang sudah ditunggu-tunggu belasan tahun barangkali, ya. Eh, banyak hal. Kita berada pada posisi di atas sekarang. Nah, sekarang pertanyaan pada kita adalah bagaimana kita bersikap ketika kita sementara dalam kesuksesan. Bagaimana kita bersikap ketika orang-orang sekitar kita itu sementara mengalami masalah dan kita ini satu-satunya yang dalam keadaan yang baik. Usaha orang lain barangkali lagi hancur, usaha orang lain barangkali lagi terpuruk. Kita ini yang lagi sukses. Semua orang mengalami masalah. Kita ini yang bisa dikatakan beruntung. Kita yang oke. Obaja mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita sementara sukses. Ketika dibandingkan dengan orang lain,
kita tuh lebih beruntung. Ya, saya tidak tahu bagaimana persisnya situasi saudara-saudara semua ya. Saya minggu lalu saya baru berkhotbah mengenai yang apa itu disebut dengan orang kaya. Ya, itu bagian daripada seri orang sukses itu apa dan kemudian orang kaya itu apa. Waktu berbicara mengenai orang kaya itu, saya lagi persiapan cari-cari bahan. Saya ketemu salah satu kutipan yang mengatakan begini. Orang kaya, seseorang itu disebut kaya kalau dia tuh tidak perlu khawatir besok dia mau makan apa. Dia mungkin belum tahu besok dia mau makan apa, tapi setiap harinya, ya sehari-hari, dia bukan saja punya makanan yang cukup hari ini, tapi dia juga tahu besok itu dia bisa makan. Orang kaya itu kalau orang seperti itu tuh definisinya salah satunya adalah dia kaya. Ya, bukan soal berapa banyak uangnya. Dia tidak perlu khawatir besok tuh makanannya apa. Saya lihat di antara kita yang hadir ya, kita dari kota yang berbeda, dari tempat yang berbeda, ya. Saya lihat ada teman saya di sini yang lagi sakit baru 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 operasi dan juga ikut di sini. Waktu saya lihat wajah-wajah dan nama-nama di sini, saya pikir ya, kayaknya teman-teman, saudara-saudara yang ada di sini semua mungkin disebut orang kaya, iya, orang sukses, iya, orang yang diberkati, iya. Dalam arti begini, saat ini kita masih bisa duduk di ruang tamu kita atau di kamar kita ikut Zoom, ya kan? Sebentar lagi ada yang bilang ya izin keluar dulu karena apa mau siapin makan atau mau keluar makan atau apa semua gitu. Saudara adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang tidak perlu mengkhawatirkan apa yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Saya tidak mengatakan bahwa hidup kalian tidak susah. Mungkin ada hal-hal yang stres, hal-hal yang berat, yang mungkin sulit dibagikan pada orang. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa dibandingkan dengan banyak orang, situasi kita di sini bisa dikatakan relatif baik. Nah, pertanyaan pada kita adalah bagaimana kita bersikap di dalam situasi baik yang sementara kita alami ini. Mungkin beberapa mengalami euforia, mungkin baru naik pangkat, mungkin baru naik gaji, atau mungkin ada yang bilang mau pensiun dan sekarang udah tahu pensiunnya. Jadi apa yang dikehendaki itu sudah hampir tercapai atau sudah akan tercapai. Ada euforia seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di dalam situasi euforia seperti itu, ya, bagaimana atau apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita kepada orang lain? Nah, ada 3 hal yang saya ingin share dengan kita berdasarkan kitab Obaja ini. Yang pertama, Paketnya mana? ketika kita berhasil, ya, ketika kita berhasil, jangan kita sombong. Jangan kita merasa arogan, jangan kita merasa tinggi hati karena keberhasilan kita. Nah, ini barangkali kalau saya kasih seperti ini, teman-teman akan mengatakan, oh ya gampang. Saya nggak pernah sombong kok. Ya, kita sepertinya ini sesuatu yang ya sudah jelas. Tapi saya mau coba ajak kita memikirkan, yang bilang sombong itu apa sih sebetulnya? Ya, secara sederhana kita coba pikir, sombong itu apa? Saya kira kesombongan itu ada 4 hal, ya, dan ini lebih berkaitan kepada kesombongan dalam arti apa yang kita berhasil capai. Kalau kita bicara mengenai kesombongan, ya, saya kira aspek pertama dari kesombongan itu adalah kita merasa saya berhasil, saya bisa punya ini karena kerja keras saya. Menikmati hasil kerja keras itu nggak ada salahnya. Tetapi terlalu merasa bahwa ini adalah kerja keras saya, ya, ini adalah sesuatu yang merupakan hasil daripada pekerjaan, hasil dari upaya saya kira kita perlu berhati-hati. Kita mungkin mulut kita mengatakan, oh iya dari Tuhan. Tetapi di dalam hati kita, mungkin secara diam-diam. Kita mungkin nggak ngomong keluar, karena kita tahu kalau ngomong keluar akan jadi banyak hal. Tapi dalam hati kita mungkin mengatakan, oh ya itu karena saya. Ini adalah hasil kerja keras saya. Ya, hasil kerja keras saya. Tidak ada salahnya, sekali lagi, tidak ada salahnya menikmati hasil kerja keras. Tetapi kalau melihat itu, ya khususnya ditambah dengan aspek berikutnya, yang kedua adalah merasa kita berhak. Saya merasa berhak dengan keberhasilan ini.
Saudara bisa melihat kalau tadi di atas ini sepertinya masih innocent, masih seperti nggak ada apa-apanya, ya. Saya kerja keras. Saya bangga dengan pekerjaan saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Kesuksesan saya adalah buah daripada upaya saya bertahun-tahun. Agak hati-hati, karena kita mungkin lupa bahwa Tuhan yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan itu. Bukan kerja keras kita sendiri. Karena anugerah Tuhan, kita bisa berhasil. Oke? Tapi ketika kita merasa kita berhak, ini sudah sedikit lebih dalam. Saya berhak untuk mendapatkan ini. Sepertinya kalau Tuhan tidak memberkati kita, Tuhan itu bersalah. Sepertinya kalau saya sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka saya berhak untuk mendapatkan kesuksesan. Transaksi, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi transaksi. Saya berhak untuk mendapatkan, karena kenapa? Saya aktif melayani di gereja. Saya memulai usaha saya dengan berdoa. Saya memulai usaha saya dengan mencari Tuhan. Tiap pagi saya baca Alkitab lebih dahulu sebelum saya buka toko, sebelum saya pergi kerja. Saya berhak, ada satu rasa entitlement, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang zaman sekarang makin banyak kita lihat. Kita coba lihat ya. Mungkin karena media sosial, kita melihat banyak itu muncul. Banyak orang merasa mereka tuh berhak untuk apa yang mereka inginkan. Pergi ke toko, mereka berhak mendapatkan layanan yang lebih baik atau lebih dulu dari orang lain. Naik pesawat, dia lebih berhak karena dia begini, karena dia begitu. Ya kan? Eh, Bahasa Inggris tuh ada singkatan mengatakan, "Do you know who I am?" Kamu tahu nggak saya siapa? Oh, papa saya dulu yang begini, istri saya, suami saya berhak, merasa entitled, merasa dirinya berhak. Tapi kalau kita maju, masuk lebih lanjut lagi, unsur lain dari kesombongan, itu adalah kita merasa lebih baik dari orang lain. Coba lihat pergeserannya ya. Saya bekerja keras, maka saya bisa berhasil, saya bisa dapat. Itu karena saya. Kemudian, saya memang berhak. Sudah saya berhak, kenapa saya berhak? Karena saya lebih baik dari orang lain. Orang lain itu dia tidak kerja keras. Orang lain itu dia tidak bekerja seperti saya. Dia tidak sepintar saya. Saya itu buka toko dari jam 6 pagi, dia jam 10 pagi baru buka toko. Saya itu bawa barang kemana-mana, jual ini dan seterusnya. Semua itu berbicara mengenai apa? Apa yang saya lakukan. Dan karena itu saya berhak, orang lain tidak seperti saya. Mereka tidak berhak seperti itu. Mereka lebih rendah. Sekali lagi, kita belum tentu ngomong seperti itu, tetapi kita mungkin mengatakan kalau kamu itu seperti saya, begini, 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 kita merasa diri kita tuh lebih tinggi dari orang lain. Kita merasa diri kita itu lebih apa? Lebih lebih sukses, lebih berhasil daripada orang lain. Dan sebagai akibatnya apa? Barangkali ini kita nggak ngomong keluar, tapi yang berikut ini adalah sesuatu yang kita rasakan. Saya ini nggak ada tandingannya. Saya ini yang paling hebat. Saya ini yang paling sukses. Saya ini paling mampu. Karena itu saya berhak untuk menikmati segalanya. Nah, kesombongan barangkali bisa didefinisikan seperti itu. Ketika kita merasa diri kita itu lebih tinggi dari orang lain, dan kita memandang remeh orang lain karena berbagai berbagai alasan. Dan ini kita perlu berhati-hati sekali ya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu kenapa orang lain itu situasinya seperti dia ada sekarang. Apakah benar bahwa seseorang itu miskin karena dia itu kurang rohani? Karena dia itu kurang kerja keras? Karena dia itu lebih bodoh? Karena kita tuh lebih pintar? Apakah benar? Apakah benar bahwa kita bisa mendapatkan proyek lebih banyak dari orang lain semata-mata karena saya itu lebih hebat daripada orang lain? Saya lebih pintar untuk membangun network misalnya. Apakah benar itu semata-mata itu alasannya? Kalau kita berpikir seperti itu, saya kira kita perlu berhati-hati sekali ya. Karena walaupun kita tidak ngomong keluar, Tuhan melihat itu sebagai apa? Kesombongan. Sama seperti Edom. Dia merasa dirinya di atas gunung tinggi itu aman. Dia tidak perlu khawatir apa-apa. Tuhan katakan, berapa tingginya kamu pun, aku akan menurunkan engkau. Ini pelajaran pertama yang kita perlu pelajari. Jangan merasa sombong karena keberhasilan kita.
Kita bangga dan keberhasilan. Bersyukur pada Tuhan karena keberhasilan. Datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau berkenan mengizinkan saya untuk menikmati berkat-Mu ini. Saya tidak layak. Saya tidak pantas. Saya lupa tahun berapa ya. Mungkin sekitar 2018 barangkali. Saya ke Mesir waktu itu. Dan ada satu sore diajak naik Veluca, kapal layarnya mereka. Ya, saya, guide-nya saya, lalu si nahkoda kapal itu. eh saya nggak tahu itu berapa jam, mungkin 2 jam ya. Muter-muter, lama-lama bosan juga gitu. Nggak tahu apalagi yang mau dilihat. Foto-foto sudah, pemandangan bagus, apa semua sudah. Kemudian saya ngomong sama guide-nya saya, ya, saya pengen tahu tentang si nahkoda kapal ini. Lalu ya mulai tanya-tanya dia itu tinggal di mana. Ternyata terus dia kasih lihat, tinggalnya dia ya di atas kapal itu. Dia tinggal di sana, lalu ada seorang anak kecil yang membantu dia. Mereka tinggal di sana di bawah kayak tempat duduk itu kayak ada lemari. Ternyata itu bukan lemari, itu pintunya dibuka, itu turun ke bawah, palka kapal itu ada kayak ruangan kecil tempat di mana dia tidur. Oke. Kemudian belakangan saya tahu umurnya dia itu kalau nggak salah cuma 1 tahun atau 2 tahun lebih besar dari saya. Saya kaget waktu lihat itu. Ya, waktu tahu itu saya kaget. Karena saya kira dia itu barangkali 20 tahun lebih tua dari saya. Mukanya itu kelihatan tua sekali gitu. Saya jadi mikir ya, ini kami berdua, yang satu jadi nahkoda, yang satu jadi turis. Tuhan itu gampang untuk balik situasinya. Bisa saja saya lahir dalam posisi dia, dan saya menjadi nahkoda kapal, dan dia menjadi turis. Poin yang saya mau katakan adalah begini. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang, mari kita nikmati dengan satu rasa bahwa saya tidak berhak untuk punya ini. Saya bisa pergi tur, saya bisa punya rumah, saya bisa punya anak, punya cucu, bisa punya pekerjaan, saya bisa menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Itu bukan karena saya. Ini semua karena titipan Tuhan kepada saya. Jangan kita menyombongkan diri, merasa kita berhak, merasa ini adalah milik kita. Semua itu titipan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah mensyukuri kemalangan orang lain. Kembali lagi, kita barangkali tidak ngomong keluar ya. Kita tidak ngomong keluar. Tetapi dalam hati. Atau barangkali, karena itu adalah musuh kita. Ini mungkin contoh yang baik. Bayangkan kalau orang yang mengalami kesialan itu adalah musuhnya kita. Bagaimana sikap kita? Kalau saya tanya begini, barangkali kita akan mengatakan, oh ya, kita doakan. Tapi nggak gampang ya. Mendoakan orang yang selama ini berusaha menghancurkan kita, mendoakan saingan kita, duduk makan dengan dia saja belum tentu kita mau, apalagi mau mendoakan dia. Mungkin dalam hati kita akan mengatakan, rasain kamu. Rasain. Alkitab mengingatkan hati-hati. Karena kita tidak tahu kenapa dia mengalami apa yang dia alami. Mungkin Tuhan sementara mendisiplin dia. Mungkin Tuhan sementara mempergunakan kemalangan, masalah, malapetaka yang dialami untuk membawa dia kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sementara memakai itu untuk membuka matanya supaya dia itu terbuka kepada orang yang mau menjangkau dia, supaya kita punya kesempatan menjangkau dia. Bayangkan di dalam keadaan seperti itu, dia justru melihat orang Kristen itu bersyukur, melihat kita itu justru merasa kayak liatin dia malah rendah gitu, malah menghina dia, malah merendahkan dia. Jangan, saudara. Jangan pikir bahwa mereka yang tinggalnya gelandangan, tinggalnya di gubuk yang reot itu tidak dicintai Tuhan. Saya kalau saya pas nggak khotbah, saya kadang-kadang saya pergi ke satu gereja dekat dengan tempat saya di sini, dan
Awal tahun ini itu adalah minggu-minggu di mana pendetanya itu lagi berbagi mengenai visi, mengenai apa yang mereka mau capai dalam dalam tahun ini. Salah satu yang mereka sebutkan di situ adalah mereka ada di sini adalah untuk menjangkau orang-orang yang ada di kota ini. Dan menarik sekali, saya waktu lihat mission statement-nya, dia mengatakan one story at a time. Satu-satu ceritanya. Lalu pendetanya minggu lalu waktu bicara, dia mengatakan, karena kenapa? Karena setiap orang punya cerita sendiri-sendiri. Saya waktu mendengar itu ya, saya pikir pikir ayat ini. Setiap orang itu punya kisah kehidupan sendiri. Kita tidak tahu masa lalunya seperti apa. Kita tidak tahu situasinya dia seperti apa. Kita tidak tahu apa yang sementara dia gumulkan, apa yang dia sementara rasakan. Kalau orang sementara mengalami kemalangan, orang sementara mengalami masalah, jangan kita malah bersyukur, mensyukuri, rasain kamu, atau merendahkan dia, meremehkan dia. Jangan. Kadang-kadang kalau saya waktu lihat berita, misalnya lihat orang jalan apa semua gitu ya, saya kadang kepikir gini, orang yang menerima bantuan, ini apa sih yang dalam ceritanya dia itu apa? Apa yang merupakan cerita kehidupannya? Dalam bahasa Inggris itu ada sebuah lagu, ya saya suka lagu itu, Write Your Story, ya Francesca Battistelli, Francesca Battistelli, ya. Dia mengatakan hidupku itu seperti satu kitab yang terbuka. Write your story in my life. Iya, itu menjadi doa saya. Cerita kehidupan saya itu menjadi ceritanya Tuhan. Dengan kata lain, pekerjaan Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Tapi waktu saya berdoa seperti itu, saya mikir ya, berarti di dalam kehidupan kalian semua, Tuhan itu sementara nulis ceritanya. Berarti, kalau kebetulan yang dilihat itu adalah pukulan, yang dilihat itu adalah masalah ekonomi, yang dilihat itu adalah sakit, yang dilihat itu adalah bahkan kejahatan pun. Di dalamnya itu ada satu cerita. Jangan kita menghina orang semata-mata karena dia itu lebih lemah, menjadi dia lebih kurang atau lebih tidak baik dari kita. Iya, secara status sosial barangkali dia lebih rendah. Tapi jangan kira merendahkan orang seperti itu. Justru kita membuka diri kita untuk menjadi tangan yang menjangkau kepada orang-orang seperti itu. Dan kalau Tuhan izinkan untuk mengangkat mereka, membawa mereka keluar daripada apa yang mereka sementara alami. Tadi sebelum online saya sempat baca satu artikel mengenai ada satu peristiwa kejahatan yang terjadi nggak terlalu jauh dari tempat tinggal saya di sini, barangkali cuma sekitar 10 menit. Ada seorang perempuan masuk dalam toko, nggak tahu apa yang terjadi, dia ngamuk-ngamuk di situ, ya, pecahkan barang eh, ke toko alat apa barang-barang kecantikan ya. Eh, Pokoknya dia merusak di dalam. Lalu polisi datang, polisinya itu ditikam pakai pakai gunting gitu. Akhirnya dia ditangkap, ya, bawa ke rumah sakit, diperiksa, lalu habis itu ya udah masuk penjara. Masih muda, umur 30 tahun. Lihat fotonya. Waktu dengar cerita itu saya pikir, oh iya, ini nggak jauh dari tempat tinggal saya. Kayaknya saya tahu itu toko. Tapi kemudian saya kepikir gini ya, kenapa ya? Kenapa dia ngalami seperti ini? Apa sih di dalam kehidupannya yang membuat dia itu sampai berbuat seperti ini? Jangan kita menghina orang, saudara. Kita nggak tahu ceritanya. Waktu melihat orang sementara susah, mari kita justru berpikir, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk menolong dia? Bagaimana Tuhan bisa memakai saya untuk menjangkau dia? Yang terakhir, ketika kita yang sementara dalam keadaan terpuruk, kita yang dalam keadaan rendah, kita sementara dilindas. Jangan putus asa, saudara.
Jangan kehilangan harapan. Karena kenapa? Alkitab bolak-balik memberitahukan kepada kita, umat Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Selalu tersedia restorasi. Selalu tersedia pemulihan. Orang Israel dibuang. Tuhan katakan, mereka akan dibawa kembali. Tidak terjadi pada generasi yang sama. Generasi berikutnya yang pulang. Ingat dengan orang-orang Yehuda. Waktu mereka pergi, mereka dan pulang, itu dua generasi yang berbeda sampai bahasanya saja sudah berbeda. Saudara, kita mungkin situasi kita dalam keadaan rendah. Saya tidak tahu apa yang saudara alami ya. Saya dengar ada baru-baru teman saya, teman sekolah saya. Waktu di kampus dia yang sering potong rambut saya. Sekarang hidupnya dari bantuan sosial. Kami kumpulkan uang untuk membantu dia, membantu anaknya, untuk supaya anaknya bisa sekolah. Dia mau melayani. Tapi tidak ada gereja yang mau terima hamba Tuhan yang sudah umur 61 tahun. Saya pikir di dalam situasi dia, seorang duda, seorang anak, tidak ada yang mau menampung dia. Dia ditampung di gereja itu cuma untuk sementara. Habis itu dia dikasih tahu dia mesti pindah, dia harus, dan karena pindahnya itu bukan cuma pindah dalam kota, dia pindah ke kota lain, berusaha untuk cari kerjaan di sana, jual bakso atau apa gitu. Saya membayangkan ya, kalau saya dalam situasi seperti itu, apa yang saya rasakan? Saya tidak tahu, saudara. Saudara berada dalam situasi seperti apa. Mungkin penyakit membuat kita tuh kayak, aduh, kenapa nih kok nggak sembuh-sembuh? Kenapa nih kok sakit terus? Kenapa ini kerjaan kok nggak beres-beres? Kenapa ini apa yang saya alami ini kok begini terus? Saya nggak tahu, saudara. Pernah sekali waktu konseling ada yang tanya, Pak Egy, sampai kapan? Sampai kapan? Saya bilang, kalau saya tahu sampai kapan, saya itu akan kaya raya. Saya nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu, bagi umat Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya dalam keadaan terpuruk seperti ini. Satu hari, Tuhan akan memulihkan. Keadaan kita mungkin buruk sekarang. Tapi Tuhan katakan, ketika hari Tuhan itu datang, aku akan memulihkan kembali umat. Kita punya harapan seperti itu, saudara. Karena kenapa? Satu jaminan, satu kepastian. Selalu ada pemulihan. Asal umat Tuhan itu bersedia kembali kepada dia. Kita mau berdosa seperti apapun, hidup kita mau seburuk apapun. Kita kembali kepada Tuhan. Tuhan katakan, saya masih bisa memperbaharui, masih bisa memperbaiki. Ini yang dikatakan di dalam Lukas dalam cerita mengenai anak yang hilang. Si anak bungsu itu lari pulang ke rumah dan dia mau katakan dia sudah hafal apa yang dia mau ngomong pada papanya. Tapi apa yang dia mau ngomong itu semua tidak berlaku. Karena kenapa? Papanya itu menunggu, papanya melihat dia datang dari jauh, dan Alkitab mengatakan papanya berlari kepada anak itu. Cerita ini menggambarkan Tuhan bukan cuma menunggu untuk kita kembali kepada dia. Tuhan justru aktif mencari orang-orang yang terhilang. Ingat cerita dalam Alkitab itu? Domba, orang punya 100 domba, satu hilang, gembala itu meninggalkan 99 yang dia punya, dia pergi cari yang satu itu. Uang yang hilang, yang ada ditinggal, yang satu itu yang dicari. Tuhan itu bukan cuma menunggu, Tuhan aktif mencari, Tuhan aktif memanggil, Tuhan aktif menjangkau kita untuk membawa kita kembali. Selalu ada pemulihan bagi setiap umat Tuhan, asal kita mau kembali kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Minta Ibu Helda
Ada Ibu Helda bisa tolong pimpin kita dalam doa, Bu? Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami. Janganlah kita serupa dengan apa yang digambarkan di Obaja, menjadi bangsa Emon yang sepertinya kelihatannya bergembira bila melihat bangsamu yang dianiaya, bangsamu yang diserang. Tetapi berikanlah kami hati yang iba, berikanlah kami hati yang penuh bertobat. Apabila di hari-hari yang sudah lewat, kami menganggap kami ini jauh lebih baik daripada orang lain. Kami ini tidak serupa dengan mereka yang berbuat kesalahan. Kami ini yang sombong, kami ini yang menganggap kami jauh lebih pantas. Tuhan, pada saat ini kami datang dengan seluruh kerendahan hati. Sekali lagi kami memohon, ampunilah Tuhan kesalahan kami. Berikanlah kami kesempatan untuk berpaling kepadamu, mempunyai iman di dalam kebenaran, dan kami diajarkan supaya kami lebih dekatkan diri kepada Tuhan, dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajarlah kami, sehingga kami lebih peka kepada apa yang Engkau mau kami lakukan, Tuhan. Sehingga kehidupan kami benar-benar merupakan berkat bagi masyarakat, bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, bagi keluarga, usaha, pekerjaan, bagi gereja. Tuhan, terima kasih Tuhan apabila Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami sadar bukan kami lebih baik daripada orang lain. Bukan kami yang lebih pantas. Tetapi kami tahu semuanya ini hanya anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam kehidupan masalah yang bertubi-tubi bergantian menimpa diri kami. Tetapi kami tetap bersyukur. Karena Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada hari ini kami tetap diberikan kesehatan. Kami tetap diberikan kesempatan untuk kembali dapat bergabung pada siang hari ini. Dan juga kami masih diberikan kesempatan dapat bergabung kembali, beribadah kepadamu, dan dapat terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan, atas anugerah-Mu, dan tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Berkati Pendeta Hengki Ciok Tuhan. Kiranya Engkau pakai dia dengan lebih luar biasa lagi. Untuk pelayanannya ke depan. Untuk memimpin kelas ini. Sehingga iman kami makin diteguhkan. Melalui kelas ini, kami lebih mengerti daripada firman Tuhan yang kami pelajari. Karena di dalam membaca Alkitab, banyak hal yang kami tidak dapat memahami. Tetapi melalui kelas ini, kami benar-benar dapat dibangunkan, benar-benar dapat belajar dengan lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal arti dan maksud Tuhan melalui apa yang tercatat di dalam firman Tuhan ini. Engkau memberkati keluarga daripada Pak Hengki, berkati anak-anaknya dimanapun mereka berada. Pelayanannya ke depan, kami bersyukur melihat Engkau memakai Pak Hengki untuk beberapa kali menjadi penterjemah internasional. Tuhan, kiranya roh-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu menaungi dia. Membungkus dia dan memakai dia dengan lebih lagi, dengan lebih lagi.
dengan lebih berkuasa, lebih luar biasa dipakai oleh-Mu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.